Baik, materi berikutnya yaitu terkait registrasi obat. Industri farmasi ini berbeda ya dengan industri yang lainnya. Jadi sangat kompleks, dinamis, berdimensi global, biaya R&D tinggi dan regulasinya ketat. Banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dipenuhi oleh industri farmasi begitu ya. Regulasi terkait SDM, regulasi terkait produk itu sendiri. Dalam industri farmasi kita harus menerapkan CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Nah, jadi dalam industri farmasi harus menerapkan itu karena tujuannya adalah untuk menjamin agar produk yang dihasilkan itu senantiasa konsisten memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sebenarnya sejarah pedoman CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar, itu berkembang ya dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman, dimulai dari tahun 1971, kemudian sampai sekarang negara kita ini menerapkan pedoman CPOB edisi terakhir, yaitu edisi tahun 2018. Jadi dinamis sekali CPOB ini perubahan-perubahannya. Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari obat-obat yang tidak memenuhi persyaratan, maka Balai POM bertugas mengawasi peredaran sediaan farmasi ya. Jadi bentuk pengawasan itu ada dua, pre-market control dan post-market control. Nah, sebelum produk itu diedarkan, itu adalah pengawasan pre-market control ya. Jadi ada dua yang diawasi, produknya itu sendiri maupun fasilitas produksinya. Untuk produknya sendiri, pengawasannya uji klinik untuk registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar atau yang biasa kita kenal nomor registrasi Balai POM. Nah, nomor registrasi Balai POM itu jika sudah didapatkan, maka obat-obat atau sediaan farmasi itu bisa dipasarkan. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri itu harus mempunyai sertifikat GMP ya atau CPOB. Nah, kemudian tadi setelah sediaan farmasi mendapatkan nomor izin edar, maka distribusi boleh dilakukan oleh pedagang besar farmasi ke sarana pelayanan kefarmasian ya, seperti apotek, contohnya rumah sakit ya, toko obat, klinik begitu. Nah, sarana pelayanan kefarmasian itu atau sarana pelayanan kesehatan yang akan menyerahkan obat itu ya, apotekernya di sarana pelayanan itu yang akan menyerahkan kepada konsumen. Nah, kemudian pengawasan selanjutnya berarti adalah pengawasan setelah obat diedarkan ya, itu namanya post market control. Jadi itu bisa dengan inspeksi fasilitas produksi dan distribusi ya. Itu biasanya kita visitasi ke lapangan, kita melihat fasilitas produksi dan distribusi itu ada ketidaksesuaian atau tidak begitu. Kemudian kita juga sampling produk ya, kita beli produk-produk yang sudah beredar di pasaran, itu kita beli, kita sampling itu namanya, kemudian kita uji di laboratorium ya, apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak gitu.
Kemudian ada juga monitoring, iklan, promosi dan label produk. Ya, jadi ada aturan-aturannya terkait iklan ini ya, promosi dan label produk itu. Dan post market kontrol yang lainnya yaitu komunikasi dan informasi. Jadi itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya tidak hanya Balai POM ya. Balai POM bersama-sama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan tadi jika di apotek itu ada penanggung jawabnya, apoteker itu juga berhak mengawasi ya peredaran produk-produk sediaan farmasi. Nah, sebenarnya kuliah kita kali ini kan terkait registrasi obat ya. Tetapi alangkah baiknya kita juga mengetahui sebelum industri itu meregistrasikan obat atau sediaan farmasinya, kita harus tahu juga syarat pendirian industri farmasi ya. Karena sarananya juga harus berizin ya. Jadi sarana berizin dan produk juga harus berizin. Nah, syarat pendirian industri farmasi ini dasar hukumnya PMK 1799 tahun 2010 itu tentang industri farmasi. Nanti bisa di-download ya, dicari PMK-nya. Kemudian industri farmasi ini jelas wajib memiliki izin usaha industri farmasi ya. Nah, sama kayak kita SIM-nya begitulah, SIM-nya untuk memproduksi obat ini ya, yang akan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Tetapi kalau sekarang OSS itu dikeluarkan nantinya oleh OSS One Single Submission, OSS RBA yang berbasis resiko begitu ya. Jadi ada resiko rendah, menengah, menengah rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Ya, jadi akan dikeluarkan oleh DPM PTSP. Nah, kewajiban industri farmasi ya, ini ada beberapa. Jadi industri farmasi itu wajib melaksanakan produksi obat jadi dengan jenis produksi sesuai dengan sertifikat GMP atau CPOB yang ditetapkan. Kemudian memproduksi obat jadi yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM. Kemudian yang ketiga, menyalurkan dan memasarkan produknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian wajib juga menyampaikan laporan tiap 6 bulan sekali kepada BPOM dan tembusan kepada kantor wilayah Depkes atau Dinas Kesehatan ya setempat kabupaten kota, meliputi jumlah dan nilai produksi. Kemudian lagi melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku, bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja. Nah, dalam perjalanannya industri farmasi ini kadangkala ada yang bandel loh. Jadi memang awal-awal dia mengajukan permohonan izin itu biasanya bagus begitu ya. Dalam perjalanannya ada yang nakal begitu. Nah, itu bisa saja nanti akan dilakukan pencabutan izin usaha industri farmasi jika memang sudah sebelumnya pernah ada peringatan lisan, peringatan tertulis, peringatan keras, peringatan 1, 2, 3 begitu, sampai dengan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin. Nah, pencabutan izin ini bisa jika ya si industri farmasi ini memindah tangankan hak milik izin usaha ya
dan melakukan perluasan tanpa izin. Kemudian tidak menyampaikan laporan tidak 3 kali berturut-turut atau sengaja menyampaikan laporan palsu. Kemudian memindahkan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis Menteri Kesehatan dan sengaja memproduksi bahan atau obat atau bahan baku obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan atau obat palsu. Nah, jadi jika melakukan hal-hal tersebut maka izin usahanya akan dicabut. Nah, untuk tata cara pendirian industri farmasi, jadi jelas industri farmasi itu harus berbadan hukum ya, PT begitu ya, perseroan terbatas. Kemudian ada rencana investasi, ada izin lokasi. Izin lokasi ini kaitannya dengan izin prinsip, IMB atau sekarang itu namanya PBG. Ya, tidak berada di jalur hijau begitu. Nah, kemudian industri farmasi ini harus ada 3 orang ya, apoteker. Jadi untuk penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC dan penanggung jawab QA ya, quality control dan quality assurance. Kemudian ada juga rencana induk pembangunan dan ada dokumen AMDAL ya. Jadi itu dokumen terkait lingkungan. Nah, industri farmasi ini mengajukan permohonan ya. Sebenarnya kalau sekarang itu adalah OSS, tetapi tetap nanti yang memverifikasi adalah OPD teknis terkait. Nah, di sini dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan ya. Bisa juga nanti melalui provinsi begitu akan diverifikasi dan nanti akan terbit izinnya itu lewat OSS. Nanti ada pemenuhan persyaratan izin ya. Nah, untuk persiapannya sendiri, industri farmasi itu pembangunannya harus sesuai dengan RIP, pemasangan dan instalasi peralatan, AHU, water system, kemudian ada persiapan hardware, software, SDM tentunya, kemudian laporan perkembangan per triwulan ya. Itu kemudian laporan kesiapan. Nah, bahwa siap melaksanakan kegiatan. Jadi nanti akan ditinjau ke lapangan ya, bersama-sama itu timnya, ada timnya untuk menceklis apa saja sih yang sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa industri itu harus memenuhi syarat-syarat itu. Jadi dilihat syarat administrasi itu sesuai tidak dengan di lapangan begitu ya. Nah, terkait rekomendasi ini, Balai POM sendiri juga akan mengeluarkan juga sertifikat GMP, CPOB, karena itu adalah salah satu syarat juga untuk izin usaha industri farmasi. Nah, tadi juga apotekernya itu harus ada 3 ya. Jadi SDM yang lainnya juga harus jelas tugas pokok dan fungsinya ya. Itu nanti akan keluar izinnya jika semua syarat-syarat terpenuhi. Nah, pemerintah ini sedang melakukan upaya percepatan untuk sertifikasi CPOB ya. Jadi pemohon ini jelas harus punya NIB. Sekarang kan nomor induk berusaha ya. Kalau tadi kan persyaratannya tadi PT ya. Nah, jadi NIB PT nanti NIB yang berbadan hukum. Jadi pemohon itu dia akan bikin username dan password itu di OSS RBA ya. OSS berbasis resiko. Jadi mengajukan permohonan, OSS itu akan menerima permohonan ya, akan disampaikan ke Badan POM, nanti ada pilihannya PB Umku. Nah, itu akan dievaluasi permohonan itu lengkap atau tidak begitu. Jika tidak lengkap nanti akan
dikembalikan. Jika tidak sesuai NIB-nya akan ditolak. Jadi ada penolakan, ada pengembalian, dan ada persetujuan begitu ya. Nah, jika lengkap tidak masalah, tetapi jika tidak lengkap, nah itu kan ada perbaikan. Jadi bisa juga disampaikan perbaikannya begitu, nanti di-upload lagi ya. Ada notifikasinya nanti oleh yang akan diberikan oleh verifikator ya. Misalkan notif adanya permintaan corrective action, preventive action begitu. Nah, si pemohon nanti menyampaikan ya corrective action dan preventive actionnya lagi begitu. Jadi di input ulang di OSS, nanti si verifikator akan melihat lagi apakah lengkap atau tidak lengkap begitu. Nah, jika lengkap, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat akan dilihat lagi. Lalu nanti akhirnya akan diterbitkanlah sertifikasi CPOB yang tentunya nanti ada inspeksi ke lapangan begitu ya, akan dilihat kesesuaian antara administrasi dengan di lapangan. Jadi itu upaya pemerintah dalam percepatan keluarnya izin-izin itu seperti itu. Jadi dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali pengusaha-pengusaha baru diciptakan ya. Perizinan dipermudah tetapi pengawasan diperketat ya begitu. Nah, untuk sertifikasi CPOB ya, implementasinya itu latar belakangnya yaitu dukungan terhadap Impres 6 dalam rangka percepatan sertifikasi CPOB. Kemudian kemudahan dalam berusaha tadi Undang-Undang Cipta Kerja, dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dalam rangka membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, efisien, dan transparan bagi pelaku usaha. Bahkan kita ini tidak perlu lagi bertatap muka ya, semuanya lewat online ya, karena memang sudah zamannya begitu ya. Jadi kemudahan akses itu tidak lagi dilakukan secara manual dan dapat dilakukan di mana saja ya, asal ada koneksi internet ya, itu sudah bisa. Sebenarnya gampang, tinggal upload. Yang susah itu adalah mengumpulkan persyaratannya karena banyak sekali persyaratannya. Nah, OSS ini dia juga terintegrasi dengan PBUMKU, dengan dinas-dinas terkait, OPD teknis terkait ya, dan dapat dipantau juga oleh stakeholder. Jadi implementasi penuhnya itu sejak 2019. Nah, untuk kriteria dan tata laksana registrasi obat, jadi ada pedomannya ya, yang diterbitkan oleh Badan POM, sudah beberapa kali revisi. Tetapi di industri obat, di pabrik obat ini terkenal dengan buku coklat begitu ya. Jadi walaupun dia sudah beberapa kali revisi, tetapi sampulnya itu selalu berwarna coklat yang asli ya. Nah itu jadi terkenalnya dengan buku coklat begitu. Jadi bisa nanti dicek ya, di download apa saja sih kriteria dan tata laksana registrasi obat. Jadi itu bisa dipelajari. Nah, untuk dasar hukumnya ini banyak ya, mulai dari Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, PMK 1799 tahun 2010 tentang industri farmasi ya, PMK 1010 tahun 2008 tentang registrasi obat, kemudian per KB POM ya, itu tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat ya. Per KB POM juga tentang, ada lagi pembaharuannya ya, kriteria dan tata laksana registrasi obat begitu, dan ada juga tentang obat wajib uji ekivalensi. Nah, sampai sekarang pun banyak sekali dasar-dasar hukum itu ya, apalagi sekarang ini
turunannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP 5 tahun 2021 dan Permenkes 14 tahun 2021. Pelaksanaan registrasi obat, nah ini Perka BPOM ya nomor 24 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Jadi obat yang diedarkan di wilayah Indonesia itu wajib memiliki izin edar. Kalau nggak punya izin edar itu adalah obat palsu ya. Jadi untuk mempunyai izin edar itu jelas harus dilakukan registrasi namanya ya. Nah, registrasi ini diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan POM. Nanti kalau di OSS itu nanti dia akan lewat PB Umku ya. Bikin NIB dulu, kemudian setelah itu pilih KBLI yang sesuai, kemudian lanjut ke PB Umku begitu. Nah, dinamika regulasinya ya dan tata laksana registrasi obat ini jadi awal-awal itu ada biaya registrasi begitu pada tahun 1971 ya. Kemudian ada pemutakhiran lagi. Kemudian pernah penghilangan biaya registrasi ya. Kemudian sampai ada lagi ditetapkan biaya registrasi. Jadi masuk ke penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, itu jadi pemutakhiran penerapan biaya registrasi. Nah, kemudian selain biaya ada juga ya peraturan teknisnya. Nah, itu juga dinamis sekali regulasinya ya. Apa namanya? Bisa dilihat itu pemutakhiran peraturan teknisnya ya sampai dengan akhirnya penggabungan dan penyesuaian. Nah, terakhir di 2017 Peraturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang registrasi obat. Nah, tujuannya apa sih registrasi begitu ya, registrasi obat? Nah, ini jelas jika berdasarkan buku pedoman tadi, kriteria dan tata laksana registrasi di situ disebutkan ya tujuannya. Memang yang pertama perlindungan masyarakat, akses ketersediaan obat, pertumbuhan ekonomi, daya saing produk. Nah, jadi itu adalah tujuannya ya, melindungi masyarakat dari obat-obat yang supaya obat yang dikonsumsi ini adalah obat yang bermutu ya, tidak obat-obat palsu begitu. Jadi perlu itu registrasi. Kemudian akses ketersediaan obat ini jelas, jangan sampai obat itu kosong di pasaran ya. Misalkan nih obat untuk orang operasi begitu ya, obat nyeri. Nah, kalau sampai tidak ada di pasaran kan kasihan tuh yang mau operasi begitu ya. Dan semuanya, semua penyakit ya, kita harapkan itu ketersediaannya ada ya. Makanya kami di Dinas Kesehatan itu juga bertugas menyusun RKO rencana kebutuhan obat, karena itu adalah untuk pabrik menyiapkan obat ya, supaya tidak terjadi kekosongan itu tadi. Kemudian jelas daya saing produk ya, ini setiap ini ada terus nih produk baru begitu ya. Mereka selalu bersaing, dan ini jelas pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kemudian syarat obat yang dapat memiliki izin edar yaitu efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai. Jadi buktinya yaitu uji praklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain yang sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kemudian proses produksi memenuhi syarat CPOB ya, sertifikat dan metode analisa terhadap semua bahan yang digunakan, serta produk jadi dengan bukti yang sahih. Kemudian penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Syarat tambahannya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau. Untuk prosesnya sendiri diajukan oleh pendaftar ya, tadi kepada Badan POM. Kalau di aplikasi itu di OSS di PB Umku,
dibagi menjadi 3 kategori: registrasi obat baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Ya, ada perpanjangan juga itu ya. Dilakukan dalam 2 tahap, praregistrasi dan registrasi. Kemudian tata cara registrasi obat ya. Tahapan praregistrasi. Nah, ini tujuannya untuk penapisan registrasi meliputi penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evakuasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi. Kemudian pengajuan nama atau merek obat generik maupun nama dagang. Dokumen apa aja sih yang diperlukan? Jelas dokumen administratif, dokumen mutu, dokumen non-klinik, dan dokumen klinik. Nah, non-klinik dan klinik ini jika diperlukan begitu ya. Untuk kategori registrasi, nah ini ada registrasi baru, variasi, dan registrasi ulang. Jadi total ada 7 kategori ya. Nah, obat baru itu masuk ke registrasi baru begitu ya. Obat kopi, sediaan lain yang mengandung obat ya. Kemudian kategori 4, 5, dan 6 itu termasuk variasi ya, variasi mayor, minor begitu ya. Nah, ini adalah alurnya ya, proses registrasi dan evaluasi obat. Jadi kalau dilihat itu ruwet sekali ya untuk proses registrasi, praregistrasi ya. Nanti si pemohon itu akan mengajukan, nanti akan dievaluasi apakah ini termasuk obat baru begitu ya atau obat kopi begitu. Nanti akan ada Komnasnya ya, itu di Badan POM sendiri ya. Jadi kalau permohonan itu lengkap, itu bisa dilakukan lagi tahapan-tahapan berikutnya, tetapi jika tidak bisa dikembalikan, kemudian mengajukan ulang begitu. Jadi jangan berharap jika punya pabrik obat, punya sediaan yang mau diregistrasikan ya, itu tidak sebentar prosesnya ya, bertahun-tahun bahkan ya, karena banyak sekali data-data yang harus dimasukkan ya, data-data terkait semuanya ya, uji klinik, uji praklinik begitu ya. Jadi sampai terbit nomor izin edarnya. Nah, kalau yang sekarang vaksin itu dia tidak ada izin edarnya, tetapi dia adalah emergency use ya. Jadi penggunaan untuk emergency begitu. Makanya dia dinamis sekali, cepat sekali berubahnya ya, karena memang datanya juga kurang ya, tetapi karena status pandemi itu memang kita diwajibkan, jadi makanya diterbitkanlah izin kedaruratan itu oleh Badan POM. Tetapi untuk obat-obat yang reguler, obat-obat yang baru, makanya penemuan obat itu kan jarang sekali penemuan obat ya, penemuan antibiotik. Makanya yang kita takutkan itu adalah terjadinya resistensi antibiotik ya, karena penemuan obat itu mahal ya, mahal sekali biayanya ya, dan prosesnya pun panjang ya. Nah, ini adalah aplikasi Aero, itu singkatan sebenarnya ya, yaitu aplikasi e-registrasi obat di Badan POM. Untuk alurnya ya, jadi jelas tadi di aplikasi itu harus daftar dulu ya. Nanti kalau sudah daftar, login ya, kemudian akan mendaftarkan produk yang diprarekkan untuk mendapatkan SPB via online ya. Nanti setelah itu akan mendapat SPB plus pembayaran via bank ya, Bank BNI. Kemudian harus upload bukti bayarnya ya, verifikasi bukti bayar oleh Balai POM. Kemudian mengisi formulir prarek OSI plus upload dokumen. Nah, ini
Kemudian Balai POM memproses untuk evaluasi, kemudian permintaan dan penyerahan tambahan data ya, jika itu ada permintaan yang lain-lain begitu, tambahan begitu. Kemudian akan keluar hasil praregistrasinya. Untuk kalau registrasinya ya kurang lebih sama dengan praregistrasi ya. Login juga, memilih HPR yang akan dilanjutkan ke proses registrasi, bayar lagi, kemudian upload buktinya, akan diverifikasi bukti bayarnya, kemudian melengkapi checklistannya ya, apa saja, kemudian upload dokumen, proses evaluasi lagi, dan permintaan penyerahan tambahan data dan approvable ya, jadi persetujuan izin edar. Maka akan keluarlah nomor izin edarnya atau nomor registrasi obat. Nomor registrasi obatnya, nah ini jadi ada kode-kodenya. Jadi nanti kalau setelah kuliah ini sudah tahu ya, bisa ngecek kalau beli obat ya, atau di rumah ada obat begitu, bisa dicek nomor registrasi obatnya. Terdiri dari 15 digit, ada 3 huruf dan 12 angka ya. Nah, A, B, C itu huruf ya, kemudian 12 angka 1 sampai 12. Contohnya misalnya DBL 0110803716A1. Jadi digit pertama A itu kode huruf menunjukkan nama dagang atau generik ya. Kalau dia nama dagang D, kalau generik nanti G depannya. Kemudian digit kedua itu B, kode huruf golongan obat. Jadi kalau K itu obat keras, kalau T itu obat bebas terbatas, kalau B obat bebas, kalau N obat narkotika, kalau P itu adalah obat psikotropika ya. Kemudian digit ketiga huruf C, kode huruf menunjukkan asal obat ya, obat jadi impor atau lokal, I atau L ya. Kemudian digit keempat dan 5 itu menunjukkan tahun daftar. Kalau tahun daftarnya tahun 2001 nanti 01. Kemudian digit 6 dan 8 ya, itu menunjukkan nomor urut pabrik yang terdaftar. Misalnya nih 108. Nah, pabrik itu ada di data bahwa 108 itu misalnya PT Berlico begitu ya. Kemudian digit ke-9 dan sampai 11 menunjukkan nomor urut obat jadi yang disetujui. Ya, misalnya 037. Nah, berarti obat yang ke-37 dari pabrik tersebut. Berarti sudah ada 37 obat yang disetujui yang diproduksi oleh pabrik itu. Ya, selanjutnya digit 12, 13 sampai 13 menunjukkan macam bentuk sediaan ya. 16 itu sediaan tablet salut non antibiotik. Digit ke-14 kekuatan sediaan obat ya. A itu pertama. Kemudian digit ke-15 kemasan ya, kemasan menunjukkan kalau nomor 1 kemasan utama, kalau nomor 2 beda kemasan yang pertama dan seterusnya. Nah, jadi itu ya, kalau nanti ngecek nomor registrasi obat dilihat yang seperti itu dan ada arti-artinya itu ya. Nah, ini pelaksanaan izin edar. Nah, ini mungkin terakhir ya. Jadi berlaku itu 5 tahun, kemudian akan dievaluasi kembali. Obat dengan risiko efek samping lebih besar ya daripada efektivitasnya. Kemudian terdapat data dan informasi terkini mengenai khasiat, keamanan dan mutu obat. Seperti kemarin itu ya, obat ranitidin. Nah, ranitidin itu sempat ditarik nih dari peredaran karena dianggap menyebabkan kanker begitu ya. Tetapi ternyata dievaluasi lagi dan kemudian diedarkan lagi bahwa setelah diteliti ternyata tidak ada bukti-bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa obat tersebut menyebabkan kanker ya. Nah, jadi pembatalan izin edar itu bisa berdasarkan pemantauan atau pemantauan tidak memenuhi persyaratan, kemudian penandaan atau promosi menyimpang dari persetujuan izin edar, izin industri farmasi yang mendaftarkan, memproduksi atau mengedarkan dicabut izinnya
Jadi rumahnya dicabut dulu ya, berarti kan produknya juga dicabut, karena tadi izin itu kan ada dua, izin industrinya dan izin produknya ya. Kemudian pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang produksi dan atau peredaran obat ya. Melakukan pelanggaran ini bisa sampai yang di penjara begitu. Nah, itu otomatis itu tidak diperbolehkan ya. Jadi bisa dibatalkan izin edarnya. Nah, mungkin demikian ya, itu slide terakhir. Nah, terima kasih terkait ini registrasi obat ya. Bisa nanti dipelajari lagi, apalagi sekarang semuanya serba online ya. Di oss.go.id itu bisa dibuka, dipelajari, ada video-videonya. Kalau kesulitan ada kontak personnya, itu bisa ditanya. Siapa tahu nanti suatu saat di sini ada yang punya pabrik obat begitu ya, mengembangkan ya obat-obat Kalimantan begitu ya. Nah, itu harapan kita semua. Cuman memang peraturan itu dinamis sekali ya, berubah sesuai perkembangan zaman. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.